terkasihi, masa Prapaskah diawali dengan penerimaan abu pada hari Rabu Abu. Kita diingatkan bahwa kita hanyalah debu yang tak berarti. Namun Allah memberi hidup kepada manusia dengan rohnya. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Manusia itu suci sejak penciptaannya sebab ketika Allah menciptakan manusia, Dia menghembuskan rohnya sendiri ke dalamnya. Maka itu hidup manusia adalah anugerah Allah yang harus dijaga, dipelihara dan tidak dihancurkan oleh siapapun. Dalam masa Prapaskah ini saya ingatkan beberapa hal yang biasanya kita jalani sebagai ungkapan tobat dalam masa Prapaskah. Antara lain, kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang hidup, menderita, wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita menyatakan pertobatan melalui pantang dan puasa, agar kita dapat mampu mengendalikan segala godaan yang membelenggu hidup kita. Dan kita juga menjalani aksi puasa pembangunan, APP, sebagai ungkapan semangat berbagi kepada mereka yang kecil dan tak berdaya. Secara khusus dalam masa Prapaskah tahun ini, saya mengajak kita semua dengan tema mengakarkan Injil, membangun budaya literasi kehidupan. Mengakarkan Injil, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan citra Allah. Gambar dan citra Allah itu diwujudkan oleh manusia dalam kebersamaannya dengan Allah untuk ikut menata, menjaga, memelihara, dan mengembangkan bumi dengan segala isinya demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan demi keberlangsungan keutuhan ciptaan Tuhan. Sebagai citra Allah, manusia mempunyai martabat sebagai manusia, sebagai pribadi yang mampu mengenal dirinya, menyadari kebersamaan dirinya dengan orang lain, dan bertanggung jawab atas makhluk ciptaan lain. Mengakarkan Injil disasarkan pada spiritualitas inkarnatoris transformatif yang berpangkal pada misteri penjelmaan Allah dalam hidup manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam proses inkarnasi, Allah menunjukkan solidaritas dengan manusia dengan cara mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal 2 ayat 7. Yesus Sang Sabda menunjukkan semangat bela rasa kepada mereka yang menderita, mengupayakan hidup baru dan berkelimpahan dengan membawa kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan pembebasan bagi orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 18. Sebagai tanggapan manusia secara etis ekologis, segala usaha manusia demi damai sejahtera, manusia mengusahakan kebaikan dan kelestarian seluruh ekosistem, bumi, serta keanekaragaman hayatinya. Bumi bisa menjadi tempat tinggal bersama dan sekaligus bisa menjadi rahim pangan bagi semua. Maka itu lingkungan alam adalah harta kita bersama, menjadi tanggung jawab semua orang. Laudato Si, artikel 95. Kita semua diutus menjalani tanggung jawab menurut teladan Yesus, yaitu mengelola, melindungi kebaikan dan keindahan dunia selaras dengan Allah. Tentang budaya literasi kehidupan, hampir 1 abad gereja di tanah Papua Keuskupan Timika, gereja membuka ruang perjumpaan agar pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dapat memberi harapan dan sukacita atas apa yang mereka miliki. Evangelii Nusyandi artikel 20 mempertegas dengan mengatakan bahwa pertemuan antara Injil dan kebudayaan merupakan drama zaman kita. Gereja diutus untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa dalam kebudayaannya masing-masing.
Gereja tidak bermaksud menciptakan keseragaman budaya yang berkarakter Kristiani, tetapi berusaha untuk mengungkapkannya dalam Injil dan melalui ekspresi budaya setempat. Gaudium et Spes pasal 58. Patokan yang dipakai adalah kedamaian dalam hidup, kesejahteraan umum, kelestarian ciptaan, kelanjutan serta perkembangan menuju hidup yang lebih manusiawi. Budaya literasi bukan sekedar tahu membaca dan menulis, tetapi mampu memahami, menganalisa, dan menyampaikan nilai-nilai kehidupan secara benar. Kemampuan membaca dan menulis melalui dunia pendidikan meningkatkan kualitas manusia di tengah arus perubahan dan perkembangan. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi sangat memungkinkan orang menambah pengetahuan dan membangun hidup lebih produktif. Maka itu sejak awal, para misionaris membuka wilayah pelayanan gereja disertai dengan pendirian sekolah-sekolah agar dapat mendidik dan menghasilkan kader setempat yang mampu melindungi dan mengelola sumber-sumber hak hidup. Budaya pendidikan warisan leluhur dan budaya pendidikan di era perubahan zaman ini menjadi satu kesatuan yang ditumbuh kembangkan dalam ranah pengelolaan harkat dan martabat manusia bagi generasi ke generasi. Peran gereja dalam kerjasama dengan semua pihak yang berkehendak baik adalah bagaimana setiap manusia mendapatkan segala kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk bisa hidup secara layak dan bermartabat, termasuk dalam kondisi umum seperti pendidikan yang layak, kesehatan, fasilitas air bersih, penerapan hukum yang adil, perlindungan terhadap hak-hak dan hak milik, ketersediaan pelayanan-pelayanan bagi kebutuhan yang umum, dan seterusnya. Jadi upaya pembangunan kesejahteraan manusia adalah kewajiban setiap orang yang harus dibangun di atas dasar solidaritas. Tantangan gereja di tanah Papua ini. Mengakarkan sukacita Injil dan membangun budaya literasi di Papua tidak lepas dari arus perubahan dan perkembangan yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Injil yang tidak mengakar dan kehancuran budaya literasi kehidupan sama dengan kehancuran keluarga dan lingkungannya serta peradaban suatu bangsa. Saya mau menyebutkan beberapa kenyataan yang sedang terjadi sebagai akar persoalan yang menghambat gerakan mengakarkan Injil dan membangun budaya literasi kehidupan di tanah Papua. Yang pertama, pemiskinan. Papua memegang posisi keempat tingkat tertinggi pendapatan regional domestik bruto, yang sebagian besar berasal dari industri yang terkait dengan sumber daya alam. Sayangnya kondisi ini tidak diimbangi dengan kenyataan sulitnya akses terhadap berbagai kebutuhan pokok, misalnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Tingginya angka kematian bayi, rendahnya akses terhadap layanan umum, meningkatnya arus urbanisasi, ketidakseimbangan komposisi penduduk tidak hanya terjadi di antara penduduk daerah perkotaan dan pedesaan, tapi juga antara masyarakat asli tidak dibagi secara adil dan jelas. Proses pembangunan berskala besar yang berfokus pada pertumbuhan kurang mengindahkan kearifan lokal, termasuk nilai-nilai tanah adat sebagai tanda penghormatan terhadap budaya lokal. Yang kedua, krisis pendidikan. Kekayaan sumber daya alam Papua tidak setara dengan tingkat pendidikan. Di tengah kemudahan, semakin banyak generasi yang kurang lancar baca tulis dan hitung. Banyak sekolah di kantong-kantong masyarakat lokal yang proses belajar dan mengajar tidak berjalan lancar. Sekolah-sekolah menghasilkan banyak lulusan, tetapi anak-anak tidak bisa meneruskan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi karena tidak lulus tes atau diterima tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah. Banyak sekolah tingkat SMP dan SMA yang didirikan pemerintah hampir di setiap distrik tanpa memperhitungkan ketenagaan dan fasilitas pendukung bagi para didik dan pendidik. Banyak anak di kantong masyarakat lokal bagaikan pabrik penghancuran generasi bangsa. Lebih baik tidak lancar baca dan tulis karena tidak sekolah, daripada sekolah tapi tidak lancar baca dan tulis.
Banyak anak didik yang mencari sekolah yang tidak berkualitas agar dengan mudah mendapat ijazah. Kualitas pendidikan rendah akan menghasilkan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Gereja termasuk mengalami krisis pewarta dan pengurus gereja yang berkualitas. Banyak anak yang tidak lulus masuk seminari karena hasil testing tidak dapat ditoleransi. Yang ketiga, krisis peradaban yang kita alami di tanah Papua. Para tetua di desa-desa semua khawatir mengenai kelanjutan tradisi adat mereka seiring dengan meningkatnya jumlah pemuda yang pindah ke kota. Kelompok muda tidak ikut serta dalam ritual-ritual adat tradisional karena mereka merasa bahwa itu sudah ketinggalan zaman. Tetapi mereka tidak dapat ikut serta dalam modernisasi juga karena mereka tidak mempunyai kapasitas. Perilaku yang tidak mendukung, misalnya kurangnya motivasi untuk belajar di sekolah, semakin meningkatnya kejahatan baik di kota-kota maupun desa, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, peperangan, pencurian, penganiayaan, penipuan, dan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh konsumsi alkohol. Epidemi tertentu yang mempengaruhi sumber daya manusia di Papua seperti penyebaran HIV, AIDS yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kehancuran bagi Papua akan terus terjadi selama tingkat pendidikan masih rendah. Jarak dengan akar kebudayaan seseorang semakin melebar. Tidak adanya perlindungan struktural melalui peraturan. Terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan sosial. Sumber-sumber daya manusia yang rendah secara kualitatif maupun kuantitatif, dan kekerasan terjadi di akar rumput. Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk membangun hidup kita dan melihat ke depan. Gagasan keuskupan tentang gerakan tungku api khususnya untuk masa Prapaskah adalah gerakan untuk mengakarkan Injil, membangun budaya literasi. Tungku api tetap menyala kalau Injil mengakar dalam hidup kita. Sukacita bisa dialami oleh manusia kalau manusia percaya bahwa alam semesta diciptakan Tuhan bagi manusia untuk menjaga dan melestarikan demi kesejahteraan hidup manusia dan semua makhluk hidup di atas dunia. Secara khusus dalam masa Prapaskah ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan 3 hal. Yang pertama, membangun tungku api keluarga. Tungku api keluarga adalah menjamin hidup keluarga yang beriman, menjamin hidup keluarga yang rukun dan damai, menjamin hidup keluarga yang sejahtera. Dapur keluarga tetap berasap agar anak-anak tumbuh dengan sehat, mendapat pendidikan yang layak, dan mewarisi nilai-nilai budaya kehidupan. Contoh Dekenat Pania dan Tigi menggagas dengan istilah Wada Emawa, bahwa setiap keluarga mengelola rumah dan pekarangan sebagai sumber kebutuhan hidup dan menjamin perlindungan keutuhan ciptaan Tuhan. Maka itu saya mengajak kita semua, khususnya dalam masa Prapaskah ini, agar setiap keluarga berusaha dengan caranya untuk mempunyai rumah sendiri, punya kebun sendiri, punya kandang sendiri. Jangan pernah hidup bergantung pada orang lain. Gerakan tungku api mengajak kita untuk ayo kita buat sesuatu supaya keluarga kita bisa tumbuh dengan sehat, keluarga kita bisa berkembang, berketurunan, berkelimpahan. Yang kedua, melindungi dan mengelola tanah dan dusun. Keuskupan Timika menggagas gerakan tungku api agar setiap orang dengan caranya melindungi dan mengelola dusun sebagai sumber kehidupan manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Dusun terdiri dari tanah, hutan, sungai, rawa, adalah sumber kehidupan manusia dan semua makhluk hidup. Dusun adalah sumber hak hidup karena manusia hidup dari hasil kekayaan alam.
Maka itu keuskupan mengajak agar kita ikut serta melindungi dan mengelola dusun sebagai sumber kehidupan manusia dan semua makhluk alam. Tungku api tetap akan menyala selama kita masih punya tanah dan dusun. Secara khusus saya berpesan, jangan pernah hidup dari hasil jual tanah atau hasil jual dusun, tetapi hidup dari hasil olah tanah dan hasil olah dusun. Yang ketiga, membangun budaya literasi. Membangun budaya literasi adalah membangun hidup dalam dunia pendidikan agar setiap orang dapat memahami segala yang terjadi dan bertindak sesuai dengan apa yang dipahami. Gagasan gerakan Tungku Api bisa menjadi mimpi buruk kalau tidak diimbangi dengan pendidikan sebagai media pewartaan dan pencerdasan generasi anak bangsa. Kehancuran dunia pendidikan sama dengan kehancuran peradaban gereja dan masyarakat. Sama dengan kehancuran budaya gereja dan budaya masyarakat. Maka itu pewartaan iman dan pembangunan dunia pendidikan perlu mendapat perhatian serius bagi keluarga dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Sekolah bukan untuk ijazah semata-mata, tetapi sekolah untuk mendorong kita untuk tahu membaca dan selalu membaca dan menulis lebih banyak daripada mengajar dan bicara. Secara khusus saya mengajak orang tua untuk berusaha dengan cara apapun, yang penting anak saya bisa sekolah sampai ke jenjang yang paling tinggi. Anak yang sekolah, dia akan mampu membangun hidupnya sendiri. Dia akan bisa membawa perubahan. Dia akan bisa membawa harapan untuk mengelola segala kekayaan yang ada di atas tanah kita ini. Pada akhirnya saya mau